Ya, selamat malam saudara, apa kabar Anda? Senang sekali ada berita weekend kembali menjumpai Anda dan tentunya seperti biasa sampai beberapa segmen ke depan ada apa berita weekend akan menghadirkan tema dialog dan juga informasi terkini tentunya bersama dengan saya William Darmawan dan juga rekan saya Tia Yufada yang sudah berada di sana. Apa kabar Tia? Baik, William, terima kasih. Apa kabar pemirsa? Bagaimana hari Ya, Minggunya? Mudah-mudahan menyenangkan. Tidak salah kalau kita menuju ya. minggu yang baru ya, besok Senin. Kita lihat di beberapa daerah sudah banyak yang melakukan gerakan-gerakan atau demonstrasi menyampaikan pendapat menolak rencana kenaikan pemerintah atas kenaikan harga BBM. Ya. Itulah tema pokok nanti pada diskusi kita pada petang ini, pemirsa. Namun sebelumnya ada beberapa informasi sebelumnya ya, William ya? Ya, Ya. dan kita langsung ke informasi yang pertama. Ini rencana kenaikan BBM pada 2015 mendatang, nanti juga akan kita bahas pada dialog, ya, mendapat tanggapan dari politisi Partai Golongan Karya Fadel Muhammad. Ia menyerahkan keputusan pada Presiden Jokowi asalkan pemerintah mau terbuka dengan anggaran kompensasi dari kenaikan BBM tersebut. Berikut informasi selengkapnya. Anggota DPR RI fraksi Golkar, Fadel Muhammad mengatakan, rencana kenaikan harga bahan bakar minyak merupakan keputusan dari Presiden Joko Widodo. Fadel mengatakan, sebagai anggota DPR, ia hanya dapat mengikuti apapun rencana dari Presiden. Meski demikian, ia menegaskan kebijakan Presiden tersebut haruslah bermanfaat bagi masyarakat miskin dan tidak menimbulkan masalah baru di pemerintahan Kabinet Kerja. Pasalnya kenaikan harga BBM dari waktu ke waktu merupakan hal yang sensitif bagi masyarakat kecil. Tidak hanya itu, Fadel menyayangkan tidak adanya keterbukaan dari pemerintah mengenai anggaran kompensasi dari kenaikan BBM. Kelihatannya sampai hari ini belum ada kepastian kenaikan BBM. Mungkin juga belum jadi karena masalah terbesar itu adalah dana talangan. Dana talangan itu belum nampak di APBN. Mestinya nampak di APBN 2015. Itu SBY tidak menyiapkan dana talangan buat BBM. Kalau itu ada, maka kemungkinan kenaikan itu ada. Untuk itu kita Diperkirakan rencana kenaikan harga BBM akan terrealisasikan pada 2015 mendatang, di mana kenaikan harga BBM akan berimbas pula pada kebutuhan bahan pangan, sehingga membuat masyarakat kecil semakin tercekik. Fadel berharap Presiden Jokowi dapat serius dengan janjinya pada saat kampanye Pilpres 2014 yang ingin mensejahterakan kehidupan ekonomi rakyat kecil. Indah Pane, Angga Hikmayandi, JAK TV. Pemirsa, meski Wakil Presiden Yusuf Kala memastikan pemerintah belum akan mengumumkan kenaikan harga BBM sampai akhir pekan depan, namun rencana kenaikan harga BBM tersebut telah menuai kekhawatiran di kalangan masyarakat. Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM sendiri telah mendapat dukungan dari fraksi PDIP di DPR RI. Sementara itu, di tengah rencana ini, pemerintah lewat Kementerian BUMN juga ternyata tengah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah nama yang akan duduk sebagai komisaris maupun direksi PT Pertamina. Nah, apakah mereka akan sanggup melaksanakan kebijakan Jokowi JK? Ditemui di kantornya Jumat kemarin, Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan, meskipun harga minyak dunia sedang turun, harga BBM tetap akan dinaikkan. Terus melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dengan alasan impor BBM yang dilakukan Indonesia dihitung menggunakan dolar. Sebelumnya JK mengisyaratkan pemerintah akan menaikkan harga BBM pada November ini setelah penyebaran Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar telah merata kepada seluruh kepala keluarga kurang mampu yang menjadi target pengalihan dana subsidi BBM. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan akan terus mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo meski berencana menaikkan harga bahan bakar minyak. Dukungan tersebut adalah wujud nyata PDIP peduli kepada rakyat Indonesia.
Sebab segala kebijakan dari Presiden Jokowi semuanya tentu telah dibahas dengan segala pertimbangan yang tidak mudah. Sementara itu, di tengah rencana menaikkan harga BBM, Menteri Badan Usaha milik negara Rini Sumarno dikabarkan diam-diam tengah melakukan uji kelayakan dan kepatutan sejumlah nama yang akan duduk sebagai komisaris maupun direksi PT Pertamina. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, Rini Sumarno menggunakan jasa manajemen konsultan PT Daya Dimensi Indonesia, perusahaan konsultasi manajemen sumber daya manusia berskala global. Perusahaan tersebut dipercaya untuk memberikan penilaian terhadap sejumlah nama calon direksi Pertamina. Seleksi yang tengah dilakukan PT DDI kini selain dari internal direksi Pertamina, juga memunculkan 6 nama dari eksternal. Berbagai informasi menyebutkan 6 orang tersebut rata-rata pernah menduduki direksi BUMN non-migas. Tentu saja hal ini menjadi perhatian para pengamat. Pasalnya pemerintahan Jokowi JK ingin sekali mewujudkan pemerintahan berdasarkan amanat Trisakti yang akan membuat Indonesia mandiri secara ekonomi. Namun apakah nantinya nama-nama yang terpilih mampu menerapkan amanat tersebut? Tim Liputan, JAK TV. Baik pemirsa, mari kita sekarang berdiskusi seperti apa sebetulnya kebijakan yang tepat terhadap harga BBM. Apakah betul pantas dinaikkan sekarang, begitu ya William ya? Ya. Dan kemudian juga seperti apa sih sosok-sosok yang sebaiknya menduduki kursi-kursi penting di Pertamina nanti. Nah pemirsa, sudah hadir 3 orang narasumber untuk membahas topik kita pada sore hari ini. Pertama adalah Bapak Marwan Batubara, Direktur Indonesian Resources Studies. Ada Pak Karyono Wibowo, Direktur Indonesian Public Institute, dan Ferdinand Hutahian, Direktur Energy Watch. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat Apa malam. kabar? Baik. Baik ya. Baik, dan terkait dengan rencana pemerintah yang akan menaikkan BBM dan juga terkait tema soal siapa yang pantas menduduki direksi dan juga pejabat Pertamina, Anda juga bisa interaktif bersama kami. Silakan di line telepon 0215155111. Sekali lagi 0215155111. Ini Tia memang menjadi satu pembicaraan nasional ya, kenaikan BBM pro dan kontra. Masyarakat ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, kita akan membahasnya selama beberapa segmen ke depan ya, Tia. Iya, saya ingin ke Pak Marwan dulu. Pak Ya. Marwan, ada catatan penting apa? Kita lihat bahwa euforianya di negara kita sudah kita punya presiden baru, kabinet-kabinet baru, euforianya itu. Nah sekarang kembali lagi ini welcome to the real world gitu ya, kita kembali lagi. Yuk sekarang ini PR kemarin dari pemerintahan SBY kemarin, ini tarik ulur bahwa sebetulnya dari sejak 2013 sudah harus naik BBM, harga BBM sebetulnya, hitung-hitungannya seperti apa? Catatan dari IRA sendiri seperti apa Pak Marwan? Ya, sebetulnya selama ini terlalu banyak pertimbangan politik, pencitraan politik yang menjadi dasar pemerintah dan DPR mengambil keputusan. Karena itu maka kapan naik, berapa, itu jadi tidak tepat waktunya. Dan akibatnya kita mengalami defisit. Terutama karena apa? Karena turunnya nilai tukar rupiah yang mengakibatkan defisit perdagangan, defisit neraca keuangan, lalu juga selama bertahun-tahun itu defisit APBN. Jadi triple defisit ini membuat nilai tukar itu turun sehingga terjadilah kejar-mengejar antara harga BBM bersubsidi di satu sisi, lalu di sisi lain itu soal harga minyak dunia. Makanya kalau kita lihat selama mungkin sejak tahun 2000 itu nanti sudah dinaikkan, tahu-tahu dolarnya sudah duluan naik ya, sama seperti sekarang. Tidak terkejar begitu ya? Jadi akibatnya ya kita memang selalu berada dalam lingkaran setan yang mestinya ini bisa diatasi dengan cara kita menaikkan, tapi pada saat yang bersamaan kita juga melakukan program-program yang produktif, antara lain itu mencari pengganti atau untuk kita mengurangi penggunaan BBM itu dengan energi baru terbarukan, termasuk juga dengan menggunakan gas lebih banyak. Iya, dari catatan IRA sendiri Pak Marwan, ini kan sebetulnya masalah kan sudah terbaca jauh, belasan, puluhan tahun yang lalu sebetulnya. Kalau memang harga BBM harus dinaikkan, di sisi lain juga kita harus melakukan inovasi ini. Menurut catatan IRA sendiri sejauh apa sih inovasi yang sudah dilakukan? Ya itulah yang kita kritik selama ini ya. Jadi
karena pencitraan politik yang dilakukan itu hanya harga naik lalu kasih kompensasi yang sifatnya konsumtif. Sementara yang produktif itu tidak dilakukan. Maka ya akan nanti kalau tidak dilakukan juga yang produktif, mungkin dalam 2 tahun ke depan itu dolar mungkin menjadi 15.000, harga harus naik lagi. Ya, karena itulah kita mau lakukan dulu sesuatu, ya. Ada prasyarat yang dilakukan, ada juga yang paralel bersama dengan kenaikan harga itu, barulah mungkin rakyat bisa menerima. Tapi kalau sekedar sekarang baru memerintah, mungkin baru belum sampai berapa, 2 bulan, itu langsung mau menaikkan harga, itu tidak bisa. Kita pasti menolak gitu. Anda harus siapkan dulu yang produktif apa, dan juga ada anggarannya, dan juga ada program-program yang misalnya selama 5 tahun ke depan itu seperti apa. Baik, itu. ya itu catatan dari IRES, catatan dari Direktur Energy Watch, nanti Direktur IP juga akan kita dengar. Tapi kita akan rehat dulu sebentar, Bapak-Bapak dan William ya. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami, ada apa berita segera kembali.